Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Kishem Hamashiach. Kita ketemu lagi dalam kajian kerohanian ortodoks. Tema saat ini akan kita beri tentang orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang sadar bahwa gejolak dunia yang sudah tak terkendali, dan banyak orang telah ikut-ikutan dengan gelora dunia yang cenderung jauh dan bertentangan dengan kehendak yang Allah tentukan dari semula, maka lapar dan haus akan kebenaran itu adalah langkah yang baik, dan itu adalah dorongan hati yang terdalam dan sadar bahwa hanya kebenaran di dalam Allah lah yang dapat menuntun pada kepuasan di dalam hidup manusia. Ini adalah merupakan suatu kesadaran manusia bahwa melihat dunia ini makin lama tidak makin baik, tetapi makin bobrok. Dengan kesadaran yang mendalam, dengan kerinduan yang sungguh-sungguh dalam batinnya, maka langkah yang terbaik di dalam hidup manusia itu tak lain dan tak bukan adalah mencari kebenaran. Dan kerinduan itu adalah merupakan suatu kehausan dan lapar untuk dekat dengan Allah. Kedekatan dengan Allah dan kemelekatan serta penyatuan inilah yang menjadikan manusia itu mengerti akan kebenaran. Without a union with God, impossible human being able to understand the will of God in their life. Karena itulah penyatuan adalah penting di dalam kehidupan manusia. Karena menyadari akan hal ini, maka tidaklah salah kalau Jana Suci Matius dalam Injilnya menegaskan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Bicara secara ketat ucapan bahagia dari Tuhan yang memberkati itu bukan orang benar, namun bagi orang-orang yang mencari kebenaran itu. Jadi jelas bahwa orang yang mencari kebenaran inilah yang memang diperkenan oleh Allah. Jadi bukan orang benar. Kalau orang benar itu sudah tahu akan kebenaran, tetapi ini adalah mencari atau pencari kebenaran. Artinya bahwa di dalam batinnya yang terdalam, di dalam pikirannya, tidak mempunyai apa itu kebenaran. Namun atas dasar kerinduan yang dalam sebagai gambar dan rupa Allah, atau dapat dikatakan sebagai makhluk yang agamawis, maka ada kerinduan untuk dekat dengan Allah sekaligus mencari kebenaran yang Allah berikan itu. Itu adalah mereka yang benar dan haus untuk apa yang adil dan baik, menerima berbagai berkat Allah seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Injilnya yang ditulis oleh Matius, yang demikian bunyinya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Jadi orang yang tahu kebenaran tidaklah pernah terbesit di dalam pemikiran ada rasa khawatir, ada rasa takut terhadap apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, dan apa yang akan dipakai. Kenapa? Karena orang yang melekat dan menyatu dengan Allah dan tahu kebenaran itu sendiri, mereka akan kuat karena mereka tahu bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah. Jikalau Allah kita rangkul, jikalau kita masuk di dalam kehidupan Allah, maka rasa khawatir itu tidaklah terlintas di dalam kehidupan orang yang percaya. Artinya bergantung mutlak terhadap apa yang Allah kehendaki di dalam hidup ini. Jadi rasa khawatir ini seharusnya tidaklah terlintas di dalam pikiran kita sebagai orang percaya, karena itu hanyalah bagi dan berlaku untuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau itu dikatakan demikian, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kalau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah khawatir, itu bisa dimaklumi. Karena mereka tidak tahu kebenaran. Mereka tidak menyatu dan ilham Allah tidak ada di dalam diri mereka. Tetapi bagi orang percaya, saudara, maka tidaklah terlintas, dan kita beda dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, karena kita tahu bahwa Bapa akan menolong, menyertai, dan juga memberkati bagi orang yang bergantung kepadanya. Tetapi carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semua hal itu akan menjadi milikmu juga. Hal itu nyata sekali dikatakan di dalam Matius 5, Matius 6 ayat 31 sampai 33. Artinya bahwa kita disuruh mencari kerajaannya dan kebenarannya. Kerajaan itu menunjuk kepada siapa? Bukan gedung, bukan bangunan yang mewah, tetapi di situ adalah menunjuk pada sosok pribadi yang unik. Siapa? Kristus. Nah, dengan Kristus kita rangkul, padahal melaluinya di dalam keberadaan esensi sebagai firman, segala sesuatu muncul dalam keberadaan. Nah, kalau sang firman atau kerajaan ini kita rangkul, di sana kebenaran akan menjadi milik kita, termasuk apa-apa yang ada di jagat ini menjadi milik kita. Ya, karena itu tidak lain kalau manusia dikatakan sebagai image of the image, gambar dari sang gambar, atau manusia ini adalah sebagai Allah kecil. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu mempunyai kemampuan untuk merefleksikan Allah. Karena itu ketika kita berbicara tentang gambar, kita berbicara tentang potensi. Mengapa demikian? Ketika kita bicara gambar dan rupa, kita bicara potensi, karena memang manusia ini diacu
untuk menjadi seperti Allah. Dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Athanasius, bahwa Sang Sabda jadi manusia supaya manusia dapat menjadi seperti Allah. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa untuk menjadi seperti Allah, maka kita harus punya potensi, ya, dan standar. Makanya kalau kita berbicara tentang rupa dan gambar, kita ada standar, yaitu kesucian, kemurnian, ya, kebaikan. Dengan standar-standar yang ada ini, maka menjadi gambar Allah itu akan menjadi realita, atau menjadi rupa itu akan terrealisasi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau demikian, memang manusia harus mencari apa kebenaran itu, dan itu harus menjadi sesuatu yang kita kedepankan. Kita lapar dan kita haus tentang kebenaran itu. Kehidupan manusia itu terdiri dari dalam pencaharian, lapar dan haus akan kebenaran. Nah, ini adalah menunjuk pada realita bahwa manusia itu adalah makhluk agamawi. Mengapa dikatakan bahwa manusia itu makhluk agamawi? Karena manusia ini adalah citra daripada Allah. Jadi dimanapun manusia itu selalu mempunyai kerinduan untuk dekat dengan Sang Penciptanya. Itu adalah pengajaran rohani dari kitab suci dan para jana suci, ya. Jadi jelas bahwa untuk mencari Allah dan kerinduan mencari kebenaran itu adalah ajaran daripada kitab suci dan para jana suci. Bahkan para jana suci ini telah mengalami dan masuk di dalam kebenaran itu sendiri. Karena apa? Karena mereka telah menyatu tunggal dengan Allah melalui anaknya yang menjelma, Yesus Kristus, dengan jalan menekan dirinya, dengan jalan berpuasa, dengan jalan ibadah, dan juga berhubungan serta mendoakan orang lain agar supaya orang lain pun sama seperti diri mereka haus dan lapar akan kebenaran. Penguasaan dan sisanya itu datang dari Allah. Namun suatu penguasaan dan sisanya itu sendiri selalu dan untuk kekekalan menjadi dasar untuk orang yang lapar dan haus. Ya? Jadi kalau demikian memang penguasaan itu datang dari Allah. Tetapi bagaimana untuk mencari penguasaan itu? Manusia harus haus akan kebenaran. Manusia harus rindu untuk memperoleh kebenaran dengan jalan menyatu dengan Allah. Ini tidak kontradiksi dengan pengajaran Kristus bahwa Dia yang datang padaku tidak akan lapar. Jadi kalau demikian jelas bahwa untuk supaya kenyang dalam pengertian memperoleh kebenaran, maka datang kepada Kristus itu adalah satu-satunya jalan. Tidak mungkin manusia itu dapat memperoleh kebenaran without Christ. Christ is the foundation to get the truth. Jadi kalau demikian Kristus mempunyai peranan penting di dalam kehidupan manusia, agar manusia yang haus dan lapar itu dapat memperoleh apa yang dia angat-angatkan, yaitu kebenaran itu.
penegasan bahwa ada suatu kekhawatiran dalam hati manusia. Seperti Janda Suci Agustin katakan bahwa manusia itu diciptakan menuju kepada Allah. Artinya apa? Menjadi rupa. Dan manusia ini kan masih dalam tingkatan gambar belum rupa. Makanya manusia selalu bergerak terus-menerus untuk mencapai apa yang dinamakan dengan rupa. Dan bahwa sisanya yang ditemukan dalam dia sendiri. Jadi sisa untuk mendapatkan itu hanya di dalam Allah. Nah, kalau memang itu dalam Allah, memang tidak terbesit di dalam diri kita yang harus akan kebenaran itu mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi kekuatan yang diandalkan adalah kekuatan dari pribadi yang supernatural. Yaitu siapa? Allah. Janda Suci Maximus menegaskan sisa yang dinamis. Mengapa demikian? Karena memang dikatakan sisa yang dinamis itu karena sisanya ada di dalam Allah. Artinya bahwa selalu bertumbuh dan berkembang. Maka dikatakan di sini selalu bertumbuh dan berkembang di dalam penyatuan yang selalu lebih besar dengan kekayaan dan pemenuhan keberadaan dan kehidupan ilahi yang tak dapat diisi dan tak ada habis-habisnya. Jadi kehidupan manusia itu selalu berkembang menuju kepada Allah. Nah, itu adalah merupakan suatu keinginan yang terdalam dalam diri manusia untuk mencari kebenaran itu. Gregory dari Nyssa pada keempat menandaskan pikiran manusia itu terus-menerus mengalir dan menyebar untuk apapun yang menyenangkan indera. Ya, di sini kita dapat melihat bahwa pikiran manusia tidak pernah henti, tetapi menyebar, berkembang terus-menerus untuk dapat menyenangkan indera. Indera itu termasuk menyenangkan mata, menyenangkan telinga, menyenangkan mulut, dan lain sebagainya. Itu selalu ada di dalam diri manusia. Makanya dikatakan tidak pernah akan mempunyai kekuatan. Yang penting dalam kemajuannya menuju pada kebaikan yang sejati, yaitu Allah. Jadi kesenangan ini, indera ini akan mendapatkan kesenangan yang sejati atau kemajuan yang hakiki, letaknya adalah di dalam Allah. Atas dasar inilah manusia ini untuk mendapatkan kebenaran itu bukan berdasarkan kekuatannya, tetapi berdasarkan penyatu tunggalan dengan Allah. Melalui apa? Melalui sakramen. Di mana? Di gereja. Karena apa? Karena Kristus itu sebagai kepala gereja. Melalui sakramen-sakramen yang ada itulah, maka kebenaran yang ada di dalam gereja akan merembes di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu tidaklah mungkin untuk sifat manusia kita pernah berhenti bergerak. Itu telah dibuat dari penciptanya terus selalu berubah. Jadi sifat manusia tidak pernah statis, tetapi berubah terus-menerus untuk mencari sesuatu bagi hidupnya. Karenanya ketika kita mencegahnya menggunakan energinya pada kekuatan dan menjaganya pada semua
sisi melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan, itu perlu bergerak dalam jalan yang lurus menuju kepada kebenaran. Jadi untuk menghalau sesuatu yang tidak benar dan tidak kita inginkan sebagai orang percaya, maka landasannya adalah kita mencari yang benar, mempunyai kerinduan untuk merangkul kebenaran itu. Siapa kebenaran? Adalah Kristus. Karena itu katakan, carilah dahulu kerajaannya dan kebenaran, maka segala sesuatu akan menjadi milikmu. Jadi kebenaran kita rangkul, Roh tinggal di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menghalau segala sesuatu yang bertentangan dari Allah. Melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan itu perlu bergerak dalam jalan yang lurus menuju pada kebenaran. Jadi kalau kita melihat dan meneliti dari sini, untuk melakukan atau untuk mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan, maka kita harus berjalan di dalam kebenaran yang hakiki, yaitu menyatu tunggal dengan Allah. Dengan demikian, dalam suatu pengertian tertentu, kemanusiaan kita itu terus-menerus diciptakan selalu berubah untuk yang lebih baik dan penyempurnaan pertumbuhan. Dikatakan selalu berubah dan diciptakan, artinya bahwa dari sesuatu yang tidak baik menuju kepada yang baik. Karena apa? Ada kerinduan menyatu dengan Allah, akan bergerak untuk semua kekekalan di dalam Allah pada kebenaran dan kesempurnaan yang selalu lebih besar. Orang yang lapar dan haus dalam catatan ini merupakan suatu karakteristik yang hakiki akan jiwa yang hidup dan pribadi yang benar. Jadi jelas bahwa kerinduan untuk melakukan sesuatu yang baik ini adalah dengan cara menyatu dengan Allah. Itu adalah hakikat dinamis akan kehidupan rohani. Rasul Paulus memberikan suatu ajaran yang terkait dengan dogma yang demikian bunyinya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi Paulus di sini berusaha mati-matian dalam hidupnya melupakan perbuatan-perbuatan lama di belakang. Dan acuan di dalam hidupnya adalah mengarah ke depan, yaitu mengarah kepada Allah, hidup dalam kesucian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dan Allah dalam Yesus Kristus. Jadi kalau demikian, fokus daripada hidup Paulus itu adalah menuruti dan mengikuti panggilan Kristus terhadap dirinya. Berarti panggilan itu apa? Panggilan untuk hidup suci, panggilan untuk hidup benar, panggilan untuk hidup mulia, agar supaya dia mampu untuk melaksanakan tugas mulia yang diberikan Kristus di dalam dirinya. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal,
hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Hal ini dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Jadi kalau demikian jelas bahwa hidup kekristenan ini adalah hidup selalu berjuang, menyatu dengan Allah, mengikuti Allah. Dengan demikian Allah melalui pribadi Yesus akan mencerai, akan menerangi, dan akan membimbing kita kepada jalan-jalannya. Sehingga kelaparan dan kehausan kita akan kebenaran itu akan dipenuhkan di dalam diri Allah. Dalam jemaat Korintus, Dana Suci dalam suratnya, atau Dana Suci Paulus dalam suratnya menegaskan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Mengapa kita dikatakan sebagai mencerminkan kemuliaan Tuhan? Karena memang kita ini adalah image of the image, gambar dari gambar. Kemuliaan yang ada ini hilang musnah ketika manusia jatuh di dalam dosa. Nah, ketika kita menyatu dengan Allah melalui sakramen di dalam gereja, maka kemuliaan yang sama itu akan dikembalikan. Makanya tidak terselubung dikatakan demikian. Ya, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Allah yang adalah Allah, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, menjadi segambar siapa? Kristus. Makanya kita dikatakan sebagai image of the image dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Tidak ada penguasaan untuk roh manusia tetapi Allah. Ya. Jadi kalau kita mengandalkan roh kita, tidaklah mungkin kita akan terpuaskan. Tetapi kalau kita mengandalkan Allah, penguasaan itu akan diberikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya saudara, di dalam kesempatan yang suci ini, mari kita gunakan dengan baik mencari kebenaran Allah itu. Itu adalah penguasa yang bertumbuh terus-menerus dalam penyatuan dengan Allah. Bagi orang yang lapar dan haus pada Allah, bagi Allah yang hidup, adalah kehidupan rohani. Jadi ini adalah merupakan suatu pertanda atau sebagai refleksi akan kerinduan atau kehidupan rohani seseorang jika seseorang ini mencari terus-menerus kebenaran yang dari Allah. Karena itu sangat disayangkan jika diisi dengan hal-hal yang lain, maka berakibat fatal, yaitu kematian bagi jiwa. Jadi gunakanlah hidup kita ini secara baik, isi dengan kebenaran, supaya hidup kita ini akan terpuaskan nanti ketika Kristus datang kedua kali. Karena kita nanti akan diubah menjadi seperti Kristus. Itu adalah kepuasan tersendiri. Makanya berusahalah, berjuanglah sebagaimana Paulus itu berjuang, selalu menghadap ke depan dan mengikuti langkah-langkah Allah. Jadi kalau demikian, dengan bertujuan ke depan di dalam hidup kita, menunjuk pada artian bahwa kita ini lapar dan haus akan kebenaran. Di dalam lapar dan haus akan kebenaran itulah yang menjamin kita dapat dipuaskan, yang menjamin kita akan dekat dengan Allah. Dekatnya dengan Allah ini menjadikan kita punya harapan, kepastian akan keselamatan itu.
Demikian paparan yang dapat Romo berikan pada saat ini. Kiranya ini dapat membuka mata batin kita untuk senantiasa berpegang pada Kristus. Karena di dalam Kristuslah kekuasaan itu ada dan keselamatan disediakan bagi kita orang percaya. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.